Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam perkembangan kognitif counting atau matematika pada anak usia dini dengan kelompok kami yaitu kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan, dan saya sendiri Faizatun Nikma dengan NIM 037. Saya Rizky Akmalia dengan NIM 025. Dan saya Safira Awalia dengan NIM 018. Baiklah, yang akan kami bahas kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian, contoh, syarat, stimulasi, fakta pendukung, peran guru, pentingnya kemampuan berhitung, metode, dan kesimpulan. Yang pertama ada penjelasan mengenai apa sih pengembangan kognitif anak usia dini itu dalam kemampuan menghitung atau counting. Counting sendiri merupakan proses yang penting untuk mempersiapkan anak dalam pembelajaran matematika dan pemecahan masalah. Pada usia prasekolah, anak-anak belajar melalui pengalaman langsung seperti menghitung benda nyata yang membantu mereka memahami konsep angka dan operasi dasar. Kegiatan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berhitung itu meliputi penggunaan media pembelajaran yang menarik seperti permainan ular tangga dan metode jarimatika. Lalu bagaimana sih contoh-contohnya dalam setiap usia? Yang pertama ada usia 1 hingga 2 tahun, mengelompokkan benda. Jadi mengajak anak untuk mengelompokkan benda berdasarkan warna atau ukuran. Misalnya mengelompokkan mainan berwarna merah dan biru. Kegiatan ini memperkenalkan konsep jumlah secara sederhana. Lalu pada usia 3 hingga 4 tahun, permainan CBR atau counting board menggunakan media seperti papan angka untuk mengenalkan angka dan menghitung objek. Anak-anak dapat mencocokkan jumlah gambar dengan angka yang sesuai. Lalu pada usia 5 hingga 6 tahun bermain tebak balon angka, menggunakan balon yang berisi angka untuk meningkatkan kemampuan mengenal dan menyebutkan angka. Anak dapat menebak angka yang ditunjukkan. Dapat juga dilatih untuk berhitung mundur. Selanjutnya ada usia 7 hingga 8 tahun, bermain ular tangga misalnya. Permainan ini tidak hanya menyenangkan namun juga melatih anak untuk menghitung langkah saat bermain dan menghitung langkah mundur maupun langkah maju, sehingga mereka belajar berhitung dalam konteks permainan. Dalam konteks permainan ini itu di tahapan-tahapan usia 1 hingga 8 tahun ini itu perlu dikembangkan lagi lebih dalam melalui permainan-permainan lainnya selain yang kami sebutkan di sini. Nah, untuk selanjutnya ada syarat-syaratnya. Yang pertama, pemahaman dasar tentang perkembangan anak, di mana pendidik atau orang tua harus memahami tahapan perkembangan kognitif anak, termasuk kemampuan dasar dalam berhitung anak, yang mencakup pengenalan angka, urutan bilangan, dan manipulasi jumlah. Lalu yang kedua ada keterlibatan orang tua dan juga pendidik. Keterlibatan aktif dari orang tua dan pendidik dalam proses pembelajaran dapat membantu anak merasa lebih didukung dan termotivasi untuk belajar. Jadi tidak hanya anak mendapatkan pembelajaran di sekolah, tapi juga dibantu oleh dukungan orang tua. Yang ketiga, lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan yang mendukung seperti ruang kelas yang nyaman dan alat peraga yang menarik dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Media visual dan permainan matematika juga sangat efektif. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas yang memadai juga untuk anak belajar berhitung. Dan yang keempat yaitu metode pembelajaran yang menarik. Penggunaan metode yang interaktif dan menyenangkan sangat penting. Contohnya bermain peran, menghitung benda di sekitar, atau menggunakan alat bantu seperti jari tangan. Dan permainan edukatif dapat meningkatkan minat anak dalam belajar berhitung. Jadi benda-benda yang ada di sekolah itu bisa kita gunakan untuk membantu anak belajar selama berhitung, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mengetahui syarat-syaratnya, kita perlu menstimulasi anak agar bisa belajar berhitung. Di mana yang pertama, menghitung benda di sekitar. Yang paling mudah ajak anak untuk menghitung benda-benda yang ada di sekitar mereka, seperti mainan, buah, atau benda lainnya. Ini membantu anak memahami konsep angka secara konkret. Jadi misalkan ada nih gelas plastik yang
tidak digunakan. Kita ajak anak untuk menghitungnya, ada berapa sih dek ini gelas plastiknya. Nah, lalu yang kedua, kegiatan harian. Mengintegrasikan kegiatan berhitung dalam rutinitas sehari-hari, misalnya saat memasak atau merapikan mainan, sehingga anak terbiasa dengan konsep berhitung dalam konteks nyata. Misalkan anak selesai bermain balok-balokan. Balok-balok itu saat kita bersihkan, kita masukkan itu sambil kita berhitung, ajak anak berhitung 1, 2, 3 secara berurut. Lalu yang ketiga ada permainan edukatif. Ciptakan atau gunakan permainan edukatif yang melibatkan berhitung, seperti puzzle angka atau permainan papan yang memerlukan penghitungan. Jadi bisa kayak puzzle yang isinya angka 1 sampai 10 yang masih teracak, lalu kita pasang bersama dengan anak-anak, lalu kita ajak anak-anak berhitung, ada angka apa aja sih di puzzle ini, seperti itu. Yang keempat, belajar lewat lagu. Gunakan lagu-lagu anak yang mengandung lirik angka untuk mengajak berhitung. Misal lagu 1-1 aku sayang ibu, dapat membuat anak belajar sambil bernyanyi. Seperti lagu-lagu anak ya teman-teman. Juga ada kan lagu ice breaking yang seperti 5 jari kananku dan 5 jari kiriku berdiri berhadapan, lalu kita sembunyi di belakang, seperti itu. Gunakan metode matematika. Ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga membantu anak belajar operasi dasar matematika dengan cara yang mudah. Dan yang terakhir adalah dengan bermain peran. Libatkan anak dalam bermain peran yang melibatkan situasi perhitungan seperti berbelanja di pasar. Ini membuat anak belajar berhitung dengan menjadi lebih menarik dan relevan. Selanjutnya juga ada faktor pendukung. Yang pertama, peran guru. Guru memainkan peran penting dalam menstimulasi perkembangan kognitif anak melalui pengajaran yang tepat dan penggunaan media yang menarik. Mereka juga harus memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat belajar anak. Yang kedua, lingkungan belajar. Lingkungan yang mendukung dan interaktif sangat penting untuk perkembangan kognitif anak. Kegiatan kelompok dan interaksi sosial juga berkontribusi pada pemahaman konsep berhitung. Selanjutnya yakni peran guru. Yang pertama, sebagai pengajar, guru bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, yakni sebagai fasilitator, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, menyediakan alat dan media yang menarik untuk membantu anak memahami konsep berhitung. Yang ketiga, yakni sebagai pembimbing, guru berperan sebagai pembimbing yang memberikan arahan dan dukungan kepada anak yang mereka belajar berhitung. Yang keempat, yakni sebagai evaluator. Guru perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur kemajuan anak dalam kemampuan berhitung. Selanjutnya yakni penting kemampuan berhitung. Yang pertama, dasar kognitif. Berhitung merupakan kemampuan kognitif dasar yang melibatkan pengurutan bilangan, penjumlahan, dan pengurangan. Kemampuan ini penting untuk kehidupan sehari-hari seperti dalam penjualan beli dan pengaturan waktu. Yang kedua yakni kesediaan sekolah. Mengajarkan anak berhitung sebelum mereka masuk sekolah dapat meningkatkan kesiapan mereka untuk memahami konsep matematika yang lebih kompleks. Ini meliputi jumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang terakhir yakni metode. Aktivitas praktis mengajak anak menghitung benda-benda di sekitar mereka seperti mainan atau makanan dapat membantu mereka memahami konsep berhitung secara nyata. Media interaktif. Penggunaan permainan seperti dadu atau kartu angka terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berhitung anak. Penelitian menunjukkan bahwa bermain dadu dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak secara signifikan. Pendekatan kreatif. Menginteraksikan musik dan lagu ke dalam pembelajaran dapat membuat proses belajar lebih menyenangkan dan menarik bagi anak. Dapat disimpulkan, perkembangan kognitif dalam kemampuan counting pada anak usia dini merupakan proses bertahap yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kematangan otak, lingkungan, dan pengalaman praktis. Strategi pembelajaran yang tepat seperti penggunaan objek nyata, permainan edukatif, serta interaksi sosial sangat penting dalam membantu anak mencapai perkembangan optimal dalam kemampuan berhitung. Pemahaman tentang tahap perkembangan counting dan penerapan strategi pembelajaran yang sesuai dapat membantu orang tua dan pendidik dalam mendukung perkembangan kognitif anak di usia dini. Dan
Itulah berakhirnya materi yang kami jelaskan dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada kurang dan salah katanya. Terima kasih dan sampai jumpa.